Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sungai Nyirih, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Burhan, Bapak-bapak Amil, Pak Lebay, Pak Haji dan Bu Hajah, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bisa menyampaikan ceramah ataupun tausiah secara khusus di masjid yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita makmurkan. Ini untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi pembahasan dan judul ceramah atau tausiah kita pada malam hari ini saya katakan pembahasan atau judul yang sangat penting. Karena apa para jamaah? Karena yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yang akan kita kaji adalah sesuatu yang menentukan dia orang Islam ataupun bukan Islam. Yang akan kita bahas, yang akan kita kaji, sesuatu yang menentukan dia akan bahagia ataupun celaka. Yang akan kita kaji, yang akan kita bahas, dia menentukan apakah dia orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat. Yang akan kita kaji, yang akan kita bahas, itu adalah sesuatu yang menentukan amalnya akan diterima oleh Allah ataupun amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah, di pamflet itu sudah tertulis dengan jelas, bahkan tadi sudah disebutkan, salat adalah tanda syukur. Salat ini bahasa Arab, biasa kita sebut dengan sembahyang. Tapi saya ajak para jamaah Bapak Ibu yang hadir di sini, kita tinggalkan istilah sembahyang. Tapi kalau bisa kita menggunakan istilah salat. Karena sembahyang, orang kafir juga sembahyang. Orang Cina sembahyang di Pekong, sembahyang namanya. Orang Kristen sembahyang di gereja, sembahyang. Tapi tidak ada orang Cina yang bukan agama Islam salat di Pekong, tidak ada. Atau orang Kristen sholat di gereja, tidak ada. Yang ada istilah mereka adalah sembahyang. Kita orang Islam punya istilah beda, yaitu yang disebut dengan sholat. Mari kita gunakan istilah sholat, karena istilah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah salat, saya katakan tadi di awal perkara yang sangat penting untuk kita bahas. Karena salat dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji, beda dengan umrah, beda dengan zikir, beda dengan membaca Al-Quran, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya salat istimewa, mantap. Salat itu adalah ibadah tersendiri yang sangat tinggi dan sangat mulia dalam pandangan Islam.
Pertama, apa kedudukan solat dalam agama Islam? Solat dalam agama Islam adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imanuddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, "Ra'sul amril Islam wa amaduhu as-salat." Kata Rasulullah, semua perkara itu kembali kepada Islam dan tiang dari Islam adalah salat. Berarti Rasulullah berikan permisalan, perumpamaan bahwasanya Islam itu seperti bangunan. Bangunan kalau mau bagus, mau kuat, mau tegak, harus ada apa? Ada tiang. Masjid ini harus ada tiangnya. Memang tidak ada tiang di tengah, tapi penyanggah kanan kiri, tepi belakang, depan bawah. Bawah ada enggak? Ya, ada penyanggahnya, ada tiangnya. Sempat tidak ada tiang ini masjid, pasti roboh. Ya enggak? Pasti hancur. Dangau yang kita buat di ume-ume kita harus ada tiangnya, ada penyanggahnya. Kalau enggak, jangankan tiup angin, diludahi jatuh habis dia. Baru ditiup. Harus ada tiang. Jadi ternyata Islam ini, agama kita para jamaah, ada tiangnya. Apa tiangnya? Salat. Kalau tiang ada, maka agamanya tegak. Kalau tiang ada, bangunannya tegak. Tapi kalau tiang tidak ada, habis. Percuma. Masjid kita kalau tidak ada tiang, percuma pintu yang bagus. Percuma jendela yang mahal. Percuma atap yang mahal. Percuma. Kenapa? Tidak ada tiang. Sama. Islam kalau tidak ditegakkan tiangnya, tidak ada tiangnya, percuma puasanya, percuma zakatnya, percuma sedekahnya, bahkan percuma hajinya. Kalau ada sempat Pak Haji tidak sholat, percuma. Ya, karena itu para jamaah pernah ditanyakan kepada seorang ulama, bagaimana hukumnya kalau orang rajin puasa tapi tidak mau sholat 5 waktu? Kalau datang bulan Ramadan, Masya Allah puasanya rajin. Bahkan kalah-kalah kita. Ya, tiap saat, tiap waktu meludah. Ya, sedikit meludah, sedikit meludah, sedikit meludah. Bahkan ada keyakinan orang kalau tidak meludah batal puasa. Tidak batal. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu batal. Ataupun berjima suami istri dengan sengaja, batal. Tapi nelan air ludah tidak batal, kecuali kalau ludahnya dibuang ditelan lagi, batal. Tapi kalau masih ada di mulut tidak membatalkan. Ya. Jadi kalau dia puasa rajin, puasa Ramadan rajin, tapi sholat 5 waktu tidak mau, maka jawaban ulama tersebut, maka puasa yang dia lakukan batal. Tidak memiliki pahala. Kenapa? Tidak ada tiang. Tidak ada tiangnya. Bagaimana pintu akan bisa tegak, jendela akan bisa melekat di situ kalau tidak ada tiangnya? Habis roboh, tidak ada faedahnya. Maka sholat tiang dari agama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar perhatikan tentang masalah sholat. Yang kedua, salat dalam agama Islam dia adalah amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sebelum dihisab zakat kita, sebelum dihisab dihitung sedekah kita, sebelum dihisab tentang baca Al-Quran kita, zikir kita, salat terlebih dahulu dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah min amalihi as-salah." Sesungguhnya amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Salatnya, lihat dulu. Kalau misalnya ada orang datang, "Ya Allah, aku dulu sedekah banyak di dunia. Ya Allah, dulu aku melaksanakan ibadah haji dan umrah di dunia." Kata Allah, tunggu dulu. Aku minta solatmu dulu. Mana? Solatmu dulu. Lihatkan kepada diriku.
Karena solat yang pertama sekali akan dihisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat faqad aflaha wa anjaha." Kalau benar solatnya, dia sukses, dia beruntung. Kalau solatnya benar, rajin 5 waktu dilaksanakan, tidak pernah tinggal, apalagi dilengkapi dengan solat berjamaah di masjid. Kemudian dengan khusyuknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak pernah tinggal. Maka kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha. Dia beruntung dan dia sukses. Jadi para jamaah, orang yang beruntung itu bukan orang yang banyak duit. Orang yang beruntung itu bukan orang yang punya tanah luas, rumahnya bertingkat, pangkatnya tinggi, kendaraannya cukup, bukan. Kata Nabi, orang yang beruntung, orang yang sholatnya rajin. Nih, istimewa dia di sisi Allah. Kalau sholatnya rajin, faqad aflaha wa anjaha, dan dia sukses, beruntung, sukses. Orang sukses itu bukan orang yang sudah jadi pegawai, bukan. Orang yang sukses itu bukan orang yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi, harus jadi bupati, harus jadi pak camat, harus jadi lurah, harus jadi gubernur, bukan. Orang yang sukses itu orang yang sholat. Nih, lihat nih. Hakikat dari kesuksesan itu, kadang-kadang orang, itulah kadang-kadang. Alhamdulillah ya si fulan, dah jadi orang dia. Kenapa dah jadi orang? Jadi pegawai. Ternyata mau jadi orang harus jadi pegawai. Berarti kalau tidak pegawai bukan orang. Entah apa namanya, hantu kali. Ya. Nah, ini pandangan salah ini. Ucapan tidak tepat pada jamaah, ucapan sedikit meremehkan dan mengecilkan. Udah jadi orang. Ya, berarti kalau tidak jadi pegawai, tidak jadi orang. Ya, jadi orang yang sukses, orang yang rajin sholat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza fasadat faqad khaba wa khasara." Barang siapa yang sholatnya rusak, lihat. Nabi mengatakan barang siapa yang sholatnya rusak. Apalagi kalau tidak sholat. Yang sholatnya rusak saja diancam oleh Nabi. Apa kata Nabi? Fa'idha fasadat faqad khaba wa khasara. Barang siapa yang sholatnya rusak, maka dia adalah orang yang menyesal dan orang yang rugi serugi-ruginya. Ini orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Jadi amalan pertama sekali para jamaah yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat yang kita kerjakan. Karena itu, laksanakan sholat sebaik mungkin, laksanakan sesempurna mungkin, pelajari bagaimana sholat yang benar. Apalagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebelum meninggal dunia, beliau tidak berpesan, tanahku yang di Sinun tolong diurus. Umeku yang belah Inun tolong kita bereskan. Tidak. Kata Nabi ketika akan menjelang meninggal dunia, apa kata beliau? As-salah, as-salah. Wahai umatku, jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Ini akan meninggal dunia, itu wasiat. Cobalah para jamaah, kalau ada orang tua udah sakit-sakitan dan dia yakin bentar lagi ajalnya akan datang, biasanya mungkin dia kumpulkan anak-anaknya, berikan apa? Wasiat. Nah, wasiat. Dengarkan. Bapak berwasiat, nek aki berwasiat. Biasa yang disampaikan wasiat dekat-dekat menjelang meninggal dunia apa? Wasiat yang paling penting. Wasiat yang paling penting. Tidak mungkin aki tersebut yang sebentar lagi meninggal dunia umpamanya, ataupun seseorang yang sudah sakit-sakitan dia yakin sebentar lagi akan meninggal, cuma mewasiatkan tolong sendalku yang ingin dicuci kalah. Tidak mungkin yang kecil-kecil, tapi yang penting-penting. Nabi begitu. Ketika akan menjelang meninggal dunia, beliau katakan as-salah, as-salah. Tolong kalian perhatikan tentang masalah salat. Ini wasiat Nabi, dan itu menunjukkan para jamaah masalah solat, masalah yang sangat penting. Harus benar-benar kita perhatikan, jangan diremehkan dan jangan dikecilkan. Apalagi para jamaah,
kedudukan solat dalam agama Islam. Solat dalam agama Islam adalah sesuatu ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau perintah puasa, Jibril datang. Wahai Muhammad, Allah perintahkan puasa. Zakat, wahai Muhammad, Allah perintahkan zakat. Haji, wahai Muhammad, Allah perintahkan haji. Jadi malaikat Jibril langsung turun. Tapi kalau sholat enggak. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat? Langsung dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung dipanggil. Ya. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil ke langit untuk menerima wahyu dan perintah syariat tentang masalah sholat, Allah katakan, wahai Muhammad, aku perintahkan kepada anda sebagai umat, sebagai Nabi dan sebagai seorang Rasul dan juga kepada umatmu untuk sholat 50 kali. Pertama sekali perintah sholat itu bukan 50 kali. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan bertanya, wahai Muhammad, apa yang disyariatkan oleh Allah kepadamu ketika engkau dipanggil ke langit? Allah perintahkan kepadaku solat 50 kali sehari semalam. Bayangkan para jamaah, kalau sempat syariat ini berlaku, perintah ini berlaku 50 kali sehari semalam, solat harus, yakin jangan berak makan tidak sempat. Jangankan berak, kadang-kadang berak lebih kadang-kadang berak buang air lebih lama dari makan. Apalagi beraknya kebabalan kalau istilah kita. Ya. Tidak sempat. Cari nafkah tidak sempat. Minum tidak sempat. Kenapa? Bentar-bentar azan. 5 menit azan lagi, sholat lagi, berwudu lagi. Datangi istri tidak sempat. Bercanda dengan anak tidak sempat. Kumbe tidak sempat. 50 kali, bayangkan. Wahai Muhammad, aku yakin umatmu tidak bakal mampu. Minta kepada Allah keringanan. Minta kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah keringanan yang awalnya 50, Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan 5 sehari semalam. Apa kata Allah? Keputusan terakhir, tidak boleh lagi dikurangi. 5 kali. Tapi walaupun 5 kali dilaksanakan oleh umatmu wahai Muhammad, tapi balasannya seperti 50 kali. Itu sholat. Ya para jamaah, yang 5 kali pun kadang-kadang kita susah nak ngerjakannya. Apalagi 50 kali. Yang 5 kali pun berat. Ya, susah nak ngerjakannya. Berbagai macam kesibukan, berbagai macam hal dan seterusnya. Urusan bisnis, urusan dagang, urusan kume, urusan anak, berbagai macam urusan. Para jamaah, salat dalam pandangan Islam adalah syariat yang langsung disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi para jamaah, salat itu adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Nah, ini perhatikan nih. Salat itu adalah ibadah yang satu-satunya disyariatkan dalam Islam. Kalau anak kita tidak salat, dipukul. Tidak ibadah puasa, tidak ibadah haji, tidak ibadah baca Al-Quran, tidak. Tapi satu-satunya ibadah yang kita boleh memukul anak, kalau tidak dilaksanakan ibadah itu, satu-satunya adalah ibadah salat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, murru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Nah, ini perintah Nabi nih kepada kita para jamaah. Bagi kita sebagai orang tua yang punya anak, perintahkan. Abna'i sab'i sinin. Kalau anak kalian sudah berumur 7 tahun. Nah, lihat, perhatikan anak-anak kita di rumah. Sudah ada yang berumur 7 tahun. Nah, waktunya kita perintahkan sholat. Dari kecil sudah dididik dia untuk akrab dengan sholat. Kadang-kadang maaf, orang tua ngomong, Ustadz, kasihan nak nyuruh anak sholat umur segitu. Masih kecil.
Kasihan. Subuh-subuh kita bangunkan. Lagi nyaman-nyamannya dia main layang-layangan ataupun istilah kita wow. Ya. Lagi nyaman-nyamannya dia bekapak, matak segala macam. Kita suruh dia sholat. Kasihan Ustaz. Ya, para jamaah, sebelum terlambat jangan menyesal. Justru waktu kecil itulah kita mendidik dia, membiasakan. Ya, jangan nanti anak kita sudah umur 20 tahun baru kita suruh sholat. Harap-harap dia turut di tinjunya kita. Kenapa? Dia udah besar. Kadang-kadang badannya lebih besar dari kita. Bapak nyuruh-nyuruh sholat tinju. Ya, di tinjunya kita para jamaah. Justru dari kecil itu kita didik dia sholat. Pelan-pelan. Ya. Ajari dia sholat. Bagaimana caranya? Bisa bawa ke masjid, bisa ajarkan di rumah. Ya, supaya dia mempunyai kebiasaan. Ternyata ada ibadah yang wajib, yaitu yang disebut dengan sholat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Darbuhum, idribuhum." Pukullah mereka. Apabila mereka sudah berani meninggalkan sholat, kalau umur mereka sudah mencapai 10 tahun. Jadi kalau 7 tahun lagi dia tidak sholat, jangan dipukul, sah. Nak dipapah, dikubis segala macam, usah. Tidak dibolehkan. Tapi kalau umurnya sudah 10 tahun, tidak sholat juga, kita suruh apa? Dipukul, perintahkan mukul. Tapi ingat, mukul bukan maksud menyakiti. Jangan nanti mentang-mentang diperintahkan mukul, ngubik segala macam, akhirnya apa? Bebengoran anaknya. Ya. Kambang sia, bengor. Kenapa? Kena pukul. Ya. Jadi mukul anak seperti apa? Seperti polisi mukul pencuri. Kedebak. Begitu keluar anaknya, kenapa mukul bengor? Bapak mukulku gara-gara tidak sholat. Tidak boleh. Mukul maksudnya mendidik para jamaah. Ya, jadi ternyata Masya Allah, satu-satunya ibadah yang kita boleh untuk memukul anak kita, kalau dia tidak melaksanakan ibadah tersebut, kecuali adalah ibadah sholat. Apalagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada ibadah yang paling dicintai dalam Islam kecuali adalah ibadah sholat. Intinya, sholat dalam pandangan Islam, dalam agama Islam, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Nabi menjadikan sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, mengucapkan syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Kelewatan kalau tidak hafal. Ya, rukun kedua setelah syahadat adalah sholat, dan itu menunjukkan pentingnya sholat. Sekarang akan kita bahas apa keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, kita lihat nih, apa sih untungnya sholat itu? Ada kadang-kadang orang ngapir, kau rajin sholat, tidak juga bergaji ya, tidak bergaji. Ngapir rajin-rajin sholat dan juga menghasilkan duit, tidak menghasilkan duit. Ngapir rajin-rajin sholat, hendak juga menghasilkan beras, tidak menghasilkan ikan, tidak menghasilkan lauk. Ya, memang tidak pernah kita sholat di masjid, habis sholat kita buka, habis sudah, duit 50.000, alhamdulillah, gaji untuk hari itu. Isuk lagi, buka lagi sejadah, makin banyak 150.000. Yakinlah para jamaah. Jadi untuk meramaikan masjid di sini mudah. Keluarkan duit 50.000 susun. Nah, ya, dari depan ke belakang insya Allah ramai masjidnya, penuh. Tiap hari. Kalau ada duit lah. Nah, para jamaah, apa sih fungsi dari sholat itu? Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang saya hormati, sholat itu adalah amalan yang paling utama dalam Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Satu saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ayyu amalil afdal, wahai Rasulullah, amalan yang paling apakah yang paling utama, paling afdal dalam agama Islam? Apa wahai Rasulullah? Tunjukkan kepada diriku. Itu kebiasaan para sahabat zaman dahulu. Mereka itu sering datang kepada Nabi untuk ditunjukkan sebuah amalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Ada lagi sahabat yang kadang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mendatangkan dan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang dengan kalimat itu akan aku bisa masuk ke dalam surga. Semuanya ingin masuk ke dalam surga. Kalau kita kan kadang-kadang datang juga kepada Ustadz, Ustadz, Pak Labai, tolonglah doakan supaya usahaku suksesnya. Ya. Tolonglah doakan supaya kerjaanku tuh dapat. Nah, jadi kita banyak minta dunia daripada minta akhirat. Para sahabat itu kebiasaan mereka, para jamaah Bapak Ibu, itu minta akhirat. Minta ditunjukkan amalan yang paling afdol, yang paling utama, supaya mereka bisa beramal. Apa kata Nabi? Ada 3 amalan yang paling afdol. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu bagi diri kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, as-salatu liwaqtiha. Solat pada waktunya. Solat. Ini amalan yang paling utama itu solat. Apalagi pada waktunya. Kalau waktu maghrib, ya laksanakan waktu maghrib. Solat isya dilaksanakan pada waktu isya. Subuh juga demikian. Jangan subuhnya jam 7, jam 8. Jangan. Pada waktunya, itu sudah di luar waktu. Solat pada waktunya itu amalan yang paling utama dalam Islam. Apalagi yang kedua kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang punya orang tua, berbaktilah kepadanya. Sayangi dia. Patuh dan taat kepada orang tua dalam hal-hal yang baik. Kecuali kalau orang tua nyuruh mencuri ayam, besar. Mantang-mantang disuruh bakti, turut orang tua. Nah, dah belau kita siang teh, nyuruh ayam palung ambil gitu, teh potong. Nah, ya, usah diikuti. Ya, itu maksiat. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia apabila bermaksiat dan mengandung dosa. Tidak boleh. Yang ketiga kata Nabi, amalan yang paling utama adalah al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling utama. Salat termasuk amalan yang paling utama. Ya. Sehingga apabila kita melaksanakan sholat, tadi barusan kita laksanakan sholat isya, para jamaah ketahuilah, pahamilah bahwasanya amalan yang tadi barusan kita laksanakan, yang nanti akan kita laksanakan sholat isya, itu amalan yang paling utama dalam Islam. Lebih utama daripada haji, lebih utama daripada membaca Al-Quran, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada zakat. Kedudukannya sangat tinggi dalam agama Islam. Kadang-kadang orang kalau sudah bicara haji sama umroh, berebut. Tapi kalau sudah masalah sholat, masing-masing, ataupun bahkan yang ada tidak sholat pun dianggap biasa. Padahal itu amalan yang paling utama para jamaah. Apalagi keuntungan dan keutamaan orang yang sholat. Sholat itu para jamaah mencuci dosa, menghapuskan kesalahan. Setiap kita melaksanakan sholat, setiap itu juga dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya saya tanya bapak dan ibu, depan sini kan ada sungai. Ya, kalau musim banjir kan agak dalam. Kalau seandainya sungai itu yang dalam airnya, kita mandi di situ 5 kali sehari. 5 kali sehari. Biasanya kita mandi sehari berapa kali? Tidak mandi lalu. Bahaya kalau tidak mandi lalu. Biasanya kita mandi sehari berapa? 3 kali. Orang kalau udah mandi 3 kali, insya Allah dia udah bersih. Tapi kalau dia tambah 2 lagi jadi 5 kali sehari, semalam dia mandi 5 kali, kira-kira gimana badannya? Kinclong, ya, kinclong, mancar, mengkilat, dan seterusnya. Ya.
Kata Nabi, solat itu begitu. Barang siapa yang solat 5 waktu, maka sepanjang dia solat, sepanjang dia melaksanakan ibadah solat, maka waktu itu dia mencuci dosa-dosanya. Bahkan tidak hanya dicuci, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratiz dzunub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang dilakukan oleh seseorang satu Jumat ke Jumat berikutnya dari salat Jumat, dari satu puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, kata Nabi, mukaffiratiz dzunub, penghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, kalau ada seorang hamba orang Islam melaksanakan solat, nah ini kata Nabi, kalau ada orang Islam melaksanakan ibadah solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dosa dan maksiat yang dia kerjakan, diletakkan oleh Allah di kepalanya dan juga di kedua pundaknya, di kedua bahu. Cuma tidak kelihatan. Jangan pula nanti, mana dosa? Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kata Nabi, kalau ada orang melaksanakan sholat, dosanya diletakkan oleh Allah di kepala sama di dua bahu. Ketika dia rukuk dan ketika dia sujud, dosa itu berguguran, berjatuhan, habis. Semakin banyak dia sujud, semakin banyak dia rukuk, semakin banyak dia sholat, semakin berguguran dosa-dosanya, habis. Ya. Karena itu dengan sholat pada jamaah menghapuskan dosa-dosa kita. Sebelum kita sholat, bahkan kita wudhu itu menggugurkan dosa-dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati. Semua dosa dari dosa-dosa kecil itu dihapuskan oleh Allah dengan ibadah sholat. Itu keistimewaan sholat. Ya. Dan kita para jamaah memerlukan ampunan Allah. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya dosa. Tidak ada yang menjamin kita semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak pernah berbuat dosa. Kadang mulut kita ini ngomongkan orang. Kadang telinga kita ini dengar macam-macam. Kadang hati kita ini dengki, iri segala macam. Lihat tetangga ayamnya beranak tolen, bukan beranak, diteluk tolen, udah mulai dah. Ayam sapi juga diambil juga. Nah, dah mulai buruk sangka, dah mulai iri hati dan seterusnya. Itu dosa. Dan itu bisa digugurkan dengan sholat yang kita kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Apalagi sholat itu adalah merupakan cahaya. Nah, ini. Karena nanti pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah dengan dua keadaan. Ada kelompok yang penuh dengan cahaya, terang benderang. Ada kelompok yang gelap. Mukanya gelap. Pokoknya gelap gulita. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, Al-yawma taswaddul wujuh wa tabyul wujuh. Pada hari itu kata Allah ada wajah yang diputihkan, ada wajah yang dihitamkan. Jadi nanti manusia akan dikumpulkan dengan dua kelompok. Ada yang bercahaya, ada yang gelap gulita. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha", barang siapa yang dia menjaga salat, rajin salatnya, senantiasa dia jaga salatnya, dia sempurnakan salatnya, falahu nuran, falahu burhanan, falahu najatan. Kata Nabi, dia akan mendapatkan cahaya. Apa fungsinya cahaya? Para jamaah, nanti di akhirat kita akan menyeberang sirat, menyeberang jembatan. Jangan bayangkan jembatan geratak kita, jangan. Kata Nabi, jembatannya itu pertama lebih tajam dari pedang, lebih tajam daripada pedang. Yang kedua, ketika kita menyeberang tidak ada cahaya, gelap gulita. Kalau kita bayangkan gimana caranya, nak mampu bisa bayangkan. Jembatan apa namanya? Ya, lebih tajam dari pedang, gelap gulita. Semua orang yang menyeberang sirat itu gelap gulita. Ya. Apa yang akan menerangi kita?
Kita jangankan nyebrang sirat, nyebrang geratak kita, kalau tidak ada cahaya, betatap kaki kita. Ya, betatap. Kayak kena tai. Allahu Akbar. Ya, nyebrang sirat tidak punya cahaya para jamaah. Apa yang bisa menerangi ibadah kita kepada Allah, solat kita? Makanya kata Allah, falahu nuran, dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Itu fungsi cahaya nanti. Jadi kalau ada cahaya kita mudah untuk nyebrang. Kalau tidak, ya nyemplung ke bawah, belebik. Di bawah sudah ditunggu oleh api neraka yang membara. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, fungsi cahaya itu untuk mengenal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan kenal umatku nanti pada hari kiamat dari cahayanya. Jadi kalau tidak punya cahaya, bukan termasuk golongan Nabi. Ketika dia punya cahaya di wajahnya, pada badannya, maka dia diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang kedua, wa burhanan, dan dia mendapatkan burhan. Burhan itu adalah bukti. Jadi masjid kita disebut dengan Masjid Al-Burhan. Burhan itu artinya bukti. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan bukti? Bahwasanya orang yang sholat, dia akan diakui sebagai umat Nabi dan ada buktinya. Apa buktinya? Wajahnya bersinar. Dan yang ketiga, wanajatan, akan mendapatkan keberhasilan dan keselamatan. Jadi di akhirat nanti tidak ada orang yang selamat para jamaah kecuali orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kalau dia tidak sholat, maka dia tidak selamat. Ya, kita inginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan kita sebutkan bahaya-bahaya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan ini bagi kita yang malas sholat, maaf ya, kita segera sadar ternyata meninggalkan sholat itu sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada kemiskinan. Orang kalau tidak punya duit, aduh susah hidupku, hancur, habis, tidak punya duit. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu para jamaah. Apa? Meninggalkan sholat. Apa bahaya meninggalkan sholat? Ancaman bagi orang yang tidak sholat. Yang dimaksudkan tidak sholat itu, baik itu tidak sholat 5 waktu, kelima-limanya tidak pernah, atau meninggalkan sebagian, 3 laksanakan, 2 no. Ya, ataupun 2 dilaksanakan, 3 nehi. Ya, ditinggalkan, tidak lengkap. Namanya 5 waktu itu harus dilengkapi. Namanya juga sholat 5 waktu, bukan sholat 3 waktu. Bukan. Ya, sholat 5 waktu, bukan sholat 2 waktu. Ataupun ada yang 1 waktu, maghrib ya. Ya, itu pun ya lewat begitu aja. Ada yang kadang-kadang setahun sekali, Idul Fitri. Ada yang 2 kali setahun, Idul Fitri sama Idul Adha. Ini musibah para jamaah, musibah. Ya, ataupun ada yang seminggu sekali, cuma sholat Jumat. Tapi yang dimaksudkan sholat 5 waktu. Apa bahayanya meninggalkan sholat 5 waktu? Apa ancamannya? Pertama para jamaah, nanti di akhirat dia tidak bisa sujud. Di akhirat nanti dia tidak bisa sujud. Karena semua orang Islam nanti di akhirat akan diperintahkan oleh Allah sujud. Siapa yang bisa sujud, dia masuk ke surga. Siapa yang tidak bisa sujud, diancam dengan api neraka. Ya, diancam dengan api neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu, pada hari itu disingkap oleh Allah betis, yaitu betis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diperintahkan untuk sujud. Maka di antara mereka ada yang tidak bisa sujud, yaitu siapa? Bagi mereka yang tidak sujud di dunia. Siapa yang tidak sujud di dunia, di akhirat nanti dia tidak bisa sujud. Kenapa? Tanda sujud, orang yang sujud akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Contohnya begini aja lah para jamaah. Ya.
Contohnya begini ajalah. Siapa yang keluar dari masjid ini nanti dia selamat. Nah, berarti yang tidak keluar tidak selamat. Keluar. Ada orang yang mau keluar tidak bisa keluar. Berarti dia termasuk orang yang tidak selamat. Begitulah nanti di akhirat, siapa yang sujud dia selamat, dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak bisa sujud, dia akan diancam dengan api neraka. Ya, ini bahaya yang pertama. Di akhirat dia tidak bisa sujud. Para jamaah, sudah masuk waktu sholat isya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sholat dulu. Insyaallah nanti laka sholat kita lanjutkan kembali. Kita sambung sedikit lagi. Insyaallah. Ya, tentang masalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Kira-kira masih kuat? Sampai jam berapa kira-kira? Sampai laka ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan belum ngantuk, masih kuat, masih mampu untuk duduk. Yang kedua, bahaya dari meninggalkan sholat. Para jamaah Bapak Ibu, ketahuilah bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar dari zina. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari mencuri, merampok, makan riba, menghina orang. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari apa? Lebih besar dari membunuh sudah, berzina sudah, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Jadi dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari zina. Kadang-kadang ada orang di kampung hamil di luar nikah, jadi cacian, jadi makian. Itu kurang ajar si fulanah itu. Apa? Bunting dolok. Dia tidak sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina. Kenapa lebih besar para jamaah? Saya akan berikan gambaran. Iblis diusir oleh Allah dari surga. Adam juga diusir oleh Allah dari surga. Iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara apa? Tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis, kata Allah, kamu harus sujud kepada Adam. Tidak mau. Apa kata Iblis? Aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih baik dari unsur tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam. Adam juga terusir dari surga. Gara-gara apa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah apa namanya? Nah, buah khuldi. Ya. Sebenarnya yang ngasih nama buah khuldi itu bukan Allah. Iblis. Iblis yang ngasih nama. Adam ini buah namanya buah khuldi. Kalau kamu makan kamu akan kekal. Kata siapa? Kata Iblis. Jadi Iblis bilang itu buah khuldi. Ya. Adam alaihissalam makan buah tersebut menyebabkan dia terusir dari surga. Padahal Allah larang, Adam jangan makan. Tapi dimakan oleh Adam. Sama-sama diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, Iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Dan itu perintah dari Allah. Adam sujud Iblis sujud kepada Adam, tidak mau. Berarti dia meninggalkan apa? Meninggalkan perintah. Jadi perintah Allah ditinggalkannya.
Ketika perintah Allah ditinggalkan oleh iblis, apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang yang kafir. Kafir itu keluar dari Islam, sudah murtad, sudah kufur, tidak dianggap orang yang taat lagi. Itu kafir. Tapi begitu Adam, walaupun juga terusir dari surga, Allah tidak mengkafirkan Adam. Kenapa? Karena dosa Adam lebih kecil dibandingkan dengan kesalahan iblis. Adam melanggar larangan. Jangan kau makan buah ini. Itu kan larangan. Jangan dimakan. Itu larangan. Tapi begitu Adam makan buah tersebut, dia melanggar, Allah usir dia dari surga, tapi Allah tidak katakan Adam kafir. Adam termasuk masih orang yang taat. Dari kisah ini para jamaah, maka jelaslah bagi diri kita bahwasanya meninggalkan perintah dosanya lebih besar daripada menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat perintah apa larangan? Perintah. Berzina, mencuri perintah apa larangan? Larangan. Meninggalkan perintah Allah dosanya lebih besar dibandingkan dengan menabrak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah Allah dosanya lebih besar dari menabrak apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu meninggalkan sholat para jamaah dosa yang sangat besar, melebihi zina, melebihi membunuh. Bukan berarti zina membunuh boleh, bukan. Kita bicara tentang masalah tingkatan dosa, karena dosa itu bertingkat-tingkat. Nah para jamaah, karena itu hati-hatilah kita jangan sampai meninggalkan sholat, karena dosanya sangat besar. Jangan kita kira zina itu dosa yang besar, tapi ternyata ada yang lebih besar yang kadang kita tidak sadar. Ya, yaitu dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Ini bahaya meninggalkan sholat. Apalagi para jamaah, meninggalkan sholat hukumnya kafir. Siapa yang bilang? Bukan saya, bukan. Yang bilang Rasulullah, yang ngomong Nabi. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-farqu bainar rujuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, wa man tarakaha faqad kafar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda seseorang dengan kekufuran, pembeda seseorang dengan kesyirikan adalah salat. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Rasulullah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ikatan janji antara kami dengan mereka adalah salat. Dan siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Siapa yang mengatakannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amal ibadah para jamaah yang kalau ditinggalkan diancam oleh Nabi langsung dengan kata-kata kafir, itu sholat. Orang meninggalkan puasa, tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan puasa kafir, tidak ada hadisnya. Siapa yang meninggalkan baca Al-Quran kafir, meninggalkan zakat bisa kufur, sesuai dengan konteks sholat, tidak. Tapi kalau sholat langsung dikatakan oleh Nabi kafir. Ini bahayanya. Ya, mau kita dikatakan kafir? Ya ndaklah. Masa kita mau dikatakan kafir? Ya, ini bahaya meninggalkan sholat. Apalagi para jamaah, orang yang meninggalkan sholat akan diazab oleh Allah di alam kuburnya sebelum di akhirat nanti. Belum masuk ke akhirat, alam kuburnya sudah diazab oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengazab? Dan apa azab yang Allah timpakan kepada mereka yang meninggalkan sholat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, pernah dilihatkan kepadaku, kata Nabi, ada orang yang dibaringkan. Dia dibaringkan, di dekat kepalanya ada orang yang sedang bawa batu yang sangat besar, mikul batu yang sangat besar. Kemudian batu itu oleh orang yang berdiri itu ditimpakan ke kepalanya. Masya Allah, batu besar pada jamaah timpakan kepala. Jangankan batu, buah kelapa kelepuk kepala kita.
Bincut minimal. Tahu bincut? Ya, kalau tidak mati, kalau tidak pingsan. Ini batu ditimpakan kepalanya, hancur berantakan kepalanya. Batu itu menggelinding. Menggelinding itu apa? Berjalan-jalan. Apalagi bahasa lainnya. Takut salah, berguling-guling. Ayolah, ya. Berguling-guling. Ya. Begitu batu itu berguling-guling, tadi yang menimpakan batu, ngambil batu lagi. Diambil lagi batunya yang berguling-guling, dibawa lagi. Tadi kepala orang itu udah hancur, bagus lagi. Ditimpakan lagi. Berguling lagi, diambil lagi. Timpakan lagi, berguling lagi. Masya Allah. Itu kata Nabi, hatta ja'at yaumul qiyamah. Sampai datang hari kiamat. Kalau 1000 tahun kiamat lagi bakal datang, 1000 tahun juga digitukan oleh Allah di alam kuburnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Karena azab kubur itu ada. Azab di alam kubur itu ada. Salah satu yang akan ditimpakan azab oleh Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena ada sebab-sebab dari perbuatan dunia yang mendatangkan azab kubur. Contoh, kencing berak tidak basuh. Nah, ya. Siapa yang pernah kencing, umpamanya tidak basuh kencing, itu ternyata mengundang azab kubur. Kadang-kadang itu kita remehkan. Ya. Kita dalam keadaan safar, pergi kume umpamanya, ke kebun, ke dadasan, ada batang kelapa, kencingnya. Udah ya, masukkan lagi celana, langsung kerajin. Nggak boleh, basuh dulu, bersihkan, minimal pakai daun. Kalau tidak ada air, pakai daun. Kenapa? Kalau enggak, azab kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dari sahabat Abdullah bin Umar, kata beliau, marran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di qabrain. Pernah satu saat Nabi lewat di 2 buah kuburan, lewat. Begitu lewat, apa kata Nabi? Ingat, kata Rasulullah, 2 penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Salah satunya penghuni kubur ini diazab oleh Allah karena dia kencing tidak basuh. Gara-gara kencing tidak basuh, itu mengundang azab kubur. Itu salah satunya. Salah satunya lagi sholat. Apabila ditinggalkan, mengundang azab kubur. Kita ini para jamaah di dunia dah susah kita. Ya enggak? Sekaya apapun kita pasti pernah susah. Kadang-kadang kita banyak utang. Memikirkan ume dan tumbuh-tumbuh padinya. Gimana mau tumbuh dan ditanam padi. Ya, mikirkan kelapa dan belabik-belabik. Ya, mikirkan duit, mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan keluarga, banyak yang kita pikirkan. Kadang-kadang demam, kadang-kadang batuk, kadang-kadang pilek, kena penyakit ini, kena penyakit itu, susah. Kadang banyak susahnya daripada senangnya. Itu di dunia. Jangan sampai nanti di alam kubur susah lagi, jangan. Tidak apa-apalah kita di dunia itu susah-susah, tidak apa-apa, bentar. Ya, sekejap. Tapi kalau nanti di dunia susah, waktu hidup susah, di alam kubur susah, di akhirat lagi lebih susah lagi. Udah, kapan kita nak bahagia dan senang? Kalau begitu keadaannya para jamaah, lebih baik kita dari tanah aja lah, dari rumput, tidak diazab oleh Allah. Nah, karena itu kita masih punya harapan bisa bahagia di alam kubur. Jangan sampai di dunia susah, di alam kubur pun juga susah. Itu bahaya dari meninggalkan sholat. Apalagi para jamaah, meninggalkan ibadah salat akan diancam oleh Allah dengan neraka wail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun." Celakalah bagi mereka yang salat. Celakalah bagi mereka yang salat, neraka wail untuk mereka, neraka wail. Yaitu siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholat aja diancam dengan neraka wail, apalagi yang tidak sholat. Masya Allah. Apa neraka wail itu? Para jamaah, neraka wail itu diterangkan oleh para ulama adalah sebuah lembah. Sebuah apa ya kalau bahasa kita? Lembah parik yang lebar dan panjang dan besar. Kalau seandainya gunung yang terbuat dari batu dimasukkan ke dalam
tempat tersebut, maka gunung dan batu itu akan meleleh. Nah, itu neraka wail. Dahsyatnya neraka wail. Ya, itu Allah akan ancam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Apalagi ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah ancam juga mereka dengan neraka sakor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Maka mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Mereka katakan, dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang rajin sholat. Jadi gara-gara kami meninggalkan sholat, kami dimasukkan oleh Allah dalam neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Sa'uslihi sakor, wa ma adraka ma sakor, la tubqi wa la tazar. Itulah neraka sakor. Tidak meninggalkan bekas, tidak juga meninggalkan sisa. Itu neraka sakor. Artinya kalau dia membakar sampai ke tulang-tulang, tidak ada sedikit pun sisanya. Kalau orang terbakar di dunia ini pada jamaah masih ada sisa. Tapi kalau neraka sakor tidak punya sisa, habis lenyap. Sedikit pun ada sisanya. Subhanallah, neraka yang sangat dahsyat. Tidak hanya neraka sakor yang Allah siapkan untuk mereka yang meninggalkan sholat. Apa lagi? Orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Ghayyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayyan." Kata Allah, bagi mereka yang meninggalkan salat, manusia-manusia, seorang muslim yang meninggalkan salat, nanti di akhirat Allah akan campakkan mereka dalam Ghayyan. Apa Ghayyan itu? Sebuah parik, sebuah lembah, sebuah sumur yang sangat dalam, yang itu berada di neraka Jahannam. Isinya darah dan nanah yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memelihara kita, menjaga kita dari ancaman-ancaman ini. Amin. Nah, jadi para jamaah, untuk selamat dari ancaman ini, mari sama-sama kita aktifkan kembali sholat kita. Mungkin ada yang masih belum sholat, baru 2 waktu, 1 waktu. Lengkapi. Jadi 3 waktu, 3 waktu jadi 4 waktu, 4 waktu jadi 5 waktu, 5 waktu jadi, jangan lagi, cuma 5. Ya, cuma 5 waktu yang wajib. Minimal yang wajib aja dulu. Belum bisa yang sunnah, sholat duha masih belum bisa, sholat tahajud masih belum bisa. Minimal yang 5 waktu kita aktifkan. Kalau masih belum bisa berjamaah, cobalah kita di rumah dulu masing-masing. Sudah agak rajin di rumah, ramaikan di masjid supaya pahalanya semakin bertambah. Para jamaah, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin sholat berjamaah di masjid, dia sudah berwuduk di rumahnya, dia melangkahkan kaki, apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang mabrur, yang mabrur. Jadi seperti orang dapat pahala haji, ya, tanpa mengurus ONH, gratis, pahalanya dah dapat. Tapi bukan berarti begitu pulang dari masjid dah haji, bukan. Pahalanya seperti pahala haji, ya. Itu cuma berangkat, belum lagi sholatnya. Nunggu waktu sholat. Tadi kita dari maghrib ke isya kan kita tidak pulang ke rumah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menunggu waktu sholat sampai datang waktunya sholat, maka sepanjang itu dia dianggap sholat. Kalau kita nunggu dari maghrib ke isya 30 menit, maka kita akan dianggap oleh Allah selama 30 menit seperti orang yang sholat. Siapa di antara kita yang kuat sholat sampai 30 menit? Tidak berhenti-berhenti. Ya, kalau kita nunggu sampai 1 jam, dianggap seperti 1 jam sholat. Subhanallah, ini pahala. Apalagi sholat yang kita kerjakan. Nah, terakhir para jamaah, berhubung judulnya adalah sholat tanda syukur, begitulah hakikat yang sebenarnya. Sholat yang kita kerjakan para jamaah, bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk tahu dirinya kita kepada Allah, bentuk kita berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Tiap hari kita rasakan nikmat Allah, tidak putus-putus. Nikmat Allah tidak putus, nikmat Allah banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya. Kita mengedipkan mata saja itu nikmat dari Allah. Ngedipkan mata, Pak Jamaah, itu nikmat dari Allah. Coba 10 menit kita tidak bisa ngedipkan mata, kecalik begitu. 10 menit aja. Bisa sakit mata kita, debu banyak, berbagai macam, bahkan bisa buta. 5 menit saja jantung kita tidak berdetak, tidak berdenyut. Diperiksa, ngapa tuh? Bulan tuh? Oh, dah jantung mati dia. Mati. Detak jantung itu nikmat dari Allah. Kita bisa ngomong, nikmat dari Allah. Bisa melangkahkan kaki kerja, itu nikmat dari Allah. Bisa mencium bau-bau, itu nikmat dari Allah. Bisa mendengar, itu nikmat dari Allah. Bisa berkumpul dengan keluarga, anak, istri, tetangga, kawan, segala macam, itu nikmat dari Allah. Bahkan para jamaah kita bisa sujud di hadapan Allah, kita bisa sholat, itu nikmat dari Allah. Harus kita syukuri. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Barang siapa yang rajin sholatnya, berarti dia pandai bersyukur pada Allah. Barang siapa yang malas sholatnya, berarti dia tidak pandai syukur kepada Allah. Siapa yang tidak syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku tambah nikmat. Kalau kalian tidak pandai bersyukur, ingat kata Allah, azabku pedih. Ingat azabku. Ya, makanya salat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam ditegur oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Gara-gara apa? Salat terlalu panjang, lama berdiri sampai kambang kaki. Ya, sampai bengkak, sampai kambang, tahu kambang? Kaki kambang. Ya, gara-gara kelamaan berdiri salat. Nah, kita kambang juga kaki kita, alhamdulillah. Ya. Kambang juga. Ikutlah dengan Nabi sikit. Tapi macam-macam sebabnya. Ya, sebab labisul lah. Sebab nandang batu. Ya, sebab main bola, main futsal, kambang juga. Ya, Nabi kembang kakinya gara-gara apa? Lama salat. Berdirinya lama. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, kalau sholat jangan begitulah. Artinya biasa-biasa aja. Engkau ini kan seorang hamba yang sudah diampunkan dosanya. Sudah dijamin syurga. Dosa yang akan datang kalau memang ada telah diampunkan oleh Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukur tandanya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Nah, para jamaah, pembahasan kita, ceramah kita persingkat. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada saya, kepada kita semua yang hadir di sini, kepada insanang-insanang yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah untuk bisa menegakkan dan melaksanakan ibadah sholat. Semaksimal mungkin kita usahakan. Sebelum nanti kita menyesal di kemudian hari. Ketika ajal datang, cengap-cengap nafas kita, pada waktu itulah kita akan diperlihatkan segala macam keburukan. Dan waktu itulah kita akan menyesal, yang tidak akan pernah bisa berguna lagi penyesalan tersebut. Ya, nah karena itu selama nafas kita masih bisa kita nikmati, selama jantung kita masih berdetak, selama kekuatan kita masih ada, maka gunakanlah kesempatan untuk banyak-banyak beribadah, terutama untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tidak akan pernah dibantu oleh harta kita, kita tidak akan pernah dibantu oleh kedudukan kita, kita tidak akan pernah dibantu oleh umme kita yang luas, tanah kita yang banyak, padi kita yang banyak, tapi kita akan bisa dibantu dengan amal soleh itu yang nanti akan kita bawa pada saat kematian. Karena semua kita yakin kita akan kembali kepada Allah dan melewati pintu, melewati gerbang. Nama gerbang itu adalah gerbang kematian. Pasti akan kita lewati di situ. Nah, para jamaah, kita masuk sesi yang kedua. Mudah-mudahan nanti sesi yang kedua ini kita bisa lengkapi pembahasan kita. Jadi sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak.
Hah? Ini dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Tidak jelas. Tolong diulangi. Iya. Orang tadi dikatakan orang meninggalkan sholat diancam oleh Nabi dengan kafir. Apakah syahadat lagi dia? Tidak perlu syahadat. Cukup dia bertaubat, dia segera melaksanakan ibadah sholat, dan dia berjanji untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi tidak perlu syahadat. Ya, bukan berarti dia keluar dari agama Islam secara mutlak. Dia cukup bertaubat, melaksanakan ibadah sholat, dan tidak perlu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, nah, demikian. Silakan Pak Haji. Ya, hadiahnya ya, sebentar Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, silakan. Ya, silakan. Soal haji. Iya. Yang maksudnya haji itu mengeluarkan harus setengah diwajibkan kan? Harus diancam kan kalau kita nisabnya badan sehat. Iya. Ada duit pamannya kan? Kalau dari kerajaan kan ada penisaban kan? Iya. Seandainya duitnya dibalikan dulu ke Kyoto lah pamannya. Harinya jalannya dia balik Kyoto, ajarnya pagi haji kan? Harus balikan ke Kyoto, balikan ke haji ya. Lalu sudah kira dia di waktunya lalu meninggal lah dia. Dia kadang isapan kayak kalau enggak ya. Iya. Ya baik. Pertanyaannya, ada orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan waktunya sudah tepat dan hartanya pun sudah cukup, tapi lebih dahulu dia belikan ke oto uangnya ataupun ongkosnya, ya, dan seterusnya. Apakah nanti akan dihisap oleh Allah? Pertama, para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, satu syaratnya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man istata'ta ilaihi sabila," yaitu barang siapa yang dia sudah mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Kemampuan ini pertama dari segi kesehatan dia mampu. Yang kedua dari segi ongkos, biaya untuk berangkat ke sana sudah ada. Yang ketiga adalah harta yang ditinggalkan untuk keluarga. Kemudian yang keempat adalah dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Jadi tidak dalam keadaan konflik dan kacau. Kemudian yang kelima, ada kendaraan ataupun ada wasilah yang bisa mengantarkan dia untuk menunaikan ibadah haji. Kalau ini sudah terpenuhi, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau seandainya ada orang, dia sudah lengkap syarat-syaratnya, sudah terpenuhi, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak melaksanakan ibadah haji. Boleh ataupun tidak? Jelas jawabannya tidak boleh. Karena dia sudah memenuhi syarat. Karena kata Nabi, "Man istata'ta ilaihi sabila," barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, maka dia wajib haji. Kalau tidak, dia berdosa. Apalagi duitnya dibelikan ke oto, ya, yang bukan merupakan bagian penting untuknya, kecuali kalau dia belikan ke rumah. Tapi rumah itu dia manfaatkan memang untuk tempat tinggalnya, bukan untuk nambah rumah, bukan. Kalau nambah rumah beda lagi, dia sudah punya rumah, tidak punya rumah lagi yang lain, padahal tidak dia gunakan, hanya sekedar simpanan, tidak boleh. Jadi kalau dia punya tanah, dia jual tanahnya, umpamanya, untuk menunaikan ibadah haji. Para jamaah, yakin kita, kalau kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, Allah akan ganti harta tersebut. Tidak ada kita temukan orang naik haji jadi miskin, tidak ada. Ya, kenapa Pak Haji kok jadi miskin? Yalah gara-gara haji itu ya. Kan sian. Ya, bahkan yang kita lihat hartanya semakin berkah, umurnya semakin berkah, hartanya semakin bertambah, akan bertambah. Ya, tidak ada istilahnya orang naik haji semakin miskin, bahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas harta dia yang sudah Allah berikan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji,
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, kaki seseorang tidak akan pernah bergeser nanti pada hari kiamat sebelum akan ditanya 4 hal. Salah satunya adalah hartanya, dari mana didapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Silakan. Nih, buat Pak Haji. Ya, silakan. Hah? Apa? Iya, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Dalam bahasa Arab pun berbeda. Kalau mendirikan sholat, kalimatnya aqimus sholat. Kalau mengerjakan sholat, itu kalimatnya af'alus sholat. Af'alus sholat. Itu beda. Ya. Para ulama mengatakan, kenapa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalimat aqimus sholat. Tegakkan oleh kalian, atau dirikan oleh kalian sholat. Mendirikan sholat itu artinya adalah mengerjakan sholat, kemudian memenuhi syarat dan rukunnya, disertai dengan khusyuknya, disertai dengan betulnya sholat yang dia kerjakan. Maka itu yang dimaksudkan dengan menegakkan aqimus sholat, yaitu menegakkan dan mendirikan sholat. Jadi bukan kalimatnya af'alus sholat ataupun if'alus sholat, yaitu melaksanakan ataupun mengerjakan sholat. Ya, mengerjakan sholat hanya sekedar mengerjakan, jadi tidak memenuhi syarat dan rukun. Yang penting lekat. Apalagi dengan istilah gugur kewajiban, yang penting selesai, gugur kewajiban sudah selesai. Bukan, tapi sholat benar-benar kita laksanakan dengan khusyuk, betul rukuknya, betul sujudnya, dan seterusnya. Makanya nanti cita-cita kita, insya Allah rencana kita untuk pertemuan akan datang, ini kan kajian kita, ceramah kita ini kan minimal 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali. Jadi pertemuan akan datang, insya Allah akan kita bahas tentang sifat solat Nabi, bagaimana solat yang benar. Sekarang kita tahu tentang pentingnya solat. Nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan belajar bagaimana solat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku solat. Jadi nanti sedikit banyak kita wajib belajar bagaimana sujud, bagaimana ruku, bagaimana i'tidal, bagaimana bersedekap, bagaimana mengangkat tangan. Karena kadang-kadang orang solat ya sesolat-solatnya, ngangkat tangan ya seangkat-angkatnya. Ada orang solat Allahu Akbar. Nah, ini kan perlu untuk dibetulkan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya, macam-macam. Jadi solatnya Nabi itu bagaimana yang diajarkan? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi perbedaannya, kalau aqimus sholat benar-benar dia mendirikan, cukup syarat dan rukunnya, disertai dengan khusyuk dan menyempurnakan solatnya. Kalau mengerjakan hanya mungkin sekedar gugur kewajiban selesai. Ya, nah, ini perbedaannya. Silakan Pak Pong, silakan. Ya, hadir ya. Ya, masalah. Yang nak saya tanyakan Ustaz. Ya. Kaan kita disunun. Kaan kita disunun. Orang yang telah merajakan sholat, sudah ada sedekah, berbuat baik. Nyasal. Kata nyasal, ada orang yang dahan sholat, sedekah. Nyangke ya. Pertanyaannya, orang yang sudah berbuat baik termasuk rajin melaksanakan sholat, katanya nanti di akhirat di sinun nanti dia akan menyesal. Apakah benar? Jawabannya benar. Semua manusia nanti pada yaumul qiyamah semuanya akan menyesal. Ya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak dosa dan maksiat, dia menyesal.
Kenapa dia dulu banyak berbuat dosa dan maksiat? Kenapa dia tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuknya? Kenapa? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi, ketahuilah oleh kalian wahai para sahabat, kalau seandainya orang-orang yang mati sekarang, yang terkubur, yang kalian lihat kuburannya itu, kalau seandainya mereka dihidupkan kembali oleh Allah walaupun sebentar, walaupun hanya beberapa detik, ketika mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mereka inginkan ketika hidup dengan jangka waktu yang sebentar itu kecuali hanya untuk mendirikan 2 rakaat salat. Menegakkan salat 2 rakaat. Itu yang mereka inginkan. Habis salat mati. Ya, kalau usahanya dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi mereka tidak mencari mana harta dulu yang pernah saya tinggalkan. Mana dulu warisan-warisan yang pernah saya wariskan kepada anak-anak saya. Tidak. Mereka hanya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, jadi semua orang akan menyesal. Ya, yang berbuat maksiat akan menyesal. Kenapa dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ibadah. Dan juga yang termasuk menyesal adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa menyesal? Karena dia menyesal kenapa dia tidak perbanyak, tidak tambah lagi amal ibadahnya. Kenapa saya hanya sholat 5 waktu, tidak nambah lagi yang sunnah-sunnah. Kenapa saya sunnahnya cuma 1, tidak nambah-nambah yang lain. Kenapa saya hanya puasa wajib Ramadan, tidak melaksanakan puasa sunnah yang lainnya. Jadi menyesal dari sisi kenapa tidak diperbanyak amal ibadahnya. Ya, dan ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an tentang keadaan manusia dalam keadaan penyesalan. Ya, tapi penyesalan itu adalah penyesalan yang tidak pernah akan dikembalikan oleh Allah sebagaimana yang mereka harapkan. Nah, jadi apa yang ditanyakan itu benar. Ya, semua manusia akan menyesal, termasuk orang yang beramal soleh. Kenapa? Amal solehnya sedikit, walaupun sudah soleh dia, sudah baik. Baik para jamaah, masih ada? Ya, ini enggak sempat baca nih. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hadiahnya ya. Masyaallah. Ya. Nah. Pak Pung, jangan tinggalkan sunnah. Yes. Ya, buku sama minyak wangi. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak kalah kan. Ya, sampai lupa saya apa itu kan. Sikit-sikit lah. Apa tadi yang pertama? Oh ya, ya, ya. Para jamaah, kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali dan dia mati dalam keadaan tidak meninggalkan sholat, apakah disolatkan ataupun tidak? Maka hukumnya disolatkan. Dia tetap disolatkan. Ya. Karena kalau saya bahas tentang masalah kata-kata kafir ini panjang nanti. Tapi saya berikan kesimpulan saja dengan singkat bahwasanya orang seperti itu tetap disolatkan. Ya. Berlepas apakah bagaimana kedudukan dia nanti di sisi Allah, kita berlepas diri. Yang penting sepanjang dia dikatakan sebagai orang Islam, karena pun kita tidak tahu. Memang mungkin tidak kelihatan di masjid, mungkin di rumahnya dia sholat, mungkin kadang-kadang dia sholat. Jadi mudah-mudahan aja dia kedudukannya seperti itu. Jadi kalau dia mati dalam keadaan yang pandangan kita, dia belum pernah kita lihat sholat, maka ketika dia meninggal tetap disolatkan, dikuburkan di tempat pemakaman orang Islam, dan diperlakukan sebagaimana orang Islam yang lainnya. Ya, tetap dia solatkan. Ya. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua?
Seharusnya waktu tua itu yang paling kuat sholatnya. Ya. Seharusnya begitu. Waktu tua ialah yang harus paling kuat sholatnya, paling aktif, paling rajin. Jangan nanti waktu kecil rajin sholat, belum balik, baru umur 6 tahun, rajin sholat. Begitu umur belasan tahun, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, sampai 60 tahun tidak sholat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana orang yang seperti ini tetap dia mendapatkan ancaman sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi sholat itu kewajiban seumur hidup sampai mati. Ya, sampai mati. Jadi bukan kewajiban anak kecil. Kadang-kadang iyalah masalahnya. Ya, kita nyuruh anak kita sholat. Kau sholat enggak sembahyang? Dia nonton TV, bapak ang. Ya, nonton TV enggak sholat. Nah, ini bahaya juga. Ya, jadi bapaknya harus memberikan contoh. Orang tuanya dulu yang memberikan, ngelukkanlah, ngelukkan. Ayo nak, sama-sama sholat. Ya, jadi sholat itu kewajiban seumur hidup dari kecil sampai kita mati. Nah, yang ketiga, apa tadi? Kebalikan. Waktu kecil tidak sholat, umur 20 tahun tidak sholat, waktu muda tidak sholat. Ketika sudah tua baru sholat. Nah, ini bagus. Ya, mudah-mudahan matinya dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat. Tapi jangan disengaja. Masih muda tuh tidak usah sholat lah. Nanti tua-tua 50 tahun, 60 tahun baru sholat. Susah. Karena kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Ya, karena berapa banyak yang masih muda dia mati, orang-orang tua yang sudah kakek nenek masih hidup, masih kuat. Ya, jadi sholat ini harus kita laksanakan seumur hidup. Jadi tidak boleh waktu kecilnya, mudanya tidak sholat sengaja, waktu tuanya baru dia sholat. Ya, kecuali kalau waktu muda itu memang dia tidak sholat karena disebabkan ya ketidaktahuan dia, kelalaian dia, tiba-tiba umur 50 tahun baru dia sadar, baru dia taubat, kemudian dia mati dalam keadaan rajin sholat. Insyaallah dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu diganti? Tidak perlu diganti. Jadi berapa tahun yang kita tinggalkan sholat itu tidak perlu diganti. Sudah, yang lalu tinggallah berlalu, tinggal kita bertaubat, kemudian berjanji jangan sampai meninggalkan sholat lagi. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, jadi pertanyaannya yang terakhir nih, yang keempat. Jadi ada orang akan melaksanakan ibadah sholat, tadi dicontohkan sholat asar, ditunda-tunda sedikit, tunda main tunda, ternyata nyawa tidak bisa ditunda-tunda untuk dicabut. Ya, datang terlebih dahulu. Apa dan bagaimana kondisi dia? Pertama, dia termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena termasuk melalaikan sholat itu adalah menunda-nunda waktu. Udah masuk waktunya, dia santai-santai. Udah azan, udah waktunya dia santai-santai. Bahkan kata Nabi, salah satu ciri sholatnya orang-orang munafik itu adalah menunda-nunda sholat. Kalaupun dia sholat cepat dan zikirnya sedikit, jadi sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Tidak boleh. Jadi sholat itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau memang sudah masuk, segera. Kecuali ada sholat-sholat yang boleh ditunda-tunda waktunya, seperti sholat zuhur. Kalau dalam keadaan panas, untuk dinginkan sedikit, boleh untuk dilewatkan sekitar 5 menit ataupun 10 menit, boleh. Ataupun sholat isya. Sholat isya itu kan waktunya sampai tengah malam. Batasan waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Jadi kita boleh sholat isya jam 10 malam. Ya, tapi saya sarankan tidak usahlah. Ya, tidak usah. Apalagi kalau kita kerap sholat berjamaah di masjid. Karena yang lebih utama itu tepat sholat waktu, kemudian berjamaah. Ya, nah kecuali bagi ibu-ibu misalnya, sholatnya memang sholat di rumah. Jadi pengen sholat jam 9, jam 10 boleh, ataupun jam 11 boleh. Karena batasannya sampai, kata Nabi, nisful lail, sampai pertengahan malam. Jadi sholat subuh bukan sampai jam 4, bukan. Sampai pertengahan malam. Mungkin sampai jam 12 lah. Kurang lebih di situ. Ya, nah itu. Nah, ya silakan Pak. Hadiah ya. Nah tadi. Nah ini. Sunnah-sunnah yang diremehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, tentang pemimpin, yaitu bukan kriteria pemimpinnya, bukan pemimpinnya itu adalah kriteria ibadah. Seorang pemimpin dia
termasuk perilakunya nggak bagus. Kadang-kadang dia menjadi seorang khatib ataupun menjadi seorang imam. Iya. Kemungkinan dia ada sebagian mungkin suka dengan dia mungkin tentulah itu yang sah sholatnya. Tapi sebagian yang nggak suka dengan perilakunya, dia diolah pemimpin seorang imam, sedangkan seorang khatib itu untuk menceramahi orang, memberi orang pengertian, dan perilakunya dan baik. Iya, iya. Jadi sebagian yang nggak suka dibuat oleh imam, dia diolah pemimpin, APK sholatnya sah. Iya. Yang nggak suka, yang suka sih tetap anggap sah lah. Yang mungkin ada sebagian yang nggak suka. Sedangkan untuk orang asing itu untuk memberi penerangan orang, setelah perilakunya itu nggak bagus. Iya. Nah jadi ya yang sedangkan apa yang nggak suka, APK sholatnya sah. Ataupun kemungkinan dia balik ke rumah, APK boleh dia mengerjakan sholat zuhur. Nah, kadang itu bersangkutan dengan Jumat. Iya. Nah, ini yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long ya atas pertanyaannya. Ya, kita anggap pertanyaannya ada dua. Pertama masalah imam, yang kedua masalah khatib. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Menjadikan seorang imam yang tidak disenangi karena watak dan sifatnya yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan makruh hukumnya menjadikan seorang imam yang dibenci. Ya, kalau sholatnya sah, insya Allah sah, tidak masalah, sah. Tapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya adalah sesuatu yang tidak disenangi. Bahkan bisa nanti derajatnya sampai perbuatan yang haram. Karena makruh itu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang dibenci. Dan kita tidak mau mengerjakan perbuatan sesuatu yang dibenci. Makanya menjadikan imam yang tidak disenangi, ya, karena perilakunya yang buruk itu hukumnya makruh. Tapi sholatnya sah. Kenapa kita katakan sah? Karena dulu para sahabat Nabi juga pernah sholat di belakang orang-orang munafik. Ya, dulu para sahabat juga pernah sholat di belakang barisan-barisan orang-orang munafik. Dan para sahabat tahu dia orang munafik, tapi dijadikan imam. Ya, dan itu menunjukkan sholatnya sah, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, makanya untuk dijadikan seorang imam, maka hendaklah orang tersebut ia disenangi oleh makmumnya, tidak ada masalah. Artinya tidak ada perilaku yang buruk yang dia kerjakan. Itu utama jadi demikian. Tapi kalau sudah terlanjur basah, terlanjur diadakan, ya tidak masalah. Salatnya sah dan tidak perlu diulang di rumah, tidak perlu. Tetap salatnya dianggap sah dan benar. Yang kedua tentang masalah khatib. Nah ini para jamaah, ini tanggung jawab. Saya ngomong dari awal sampai akhir ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Yang engkau sampaikan Samsidar, yang engkau sampaikan, engkau amalkan ataupun tidak, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ringan-ringan tanggung jawabnya. Apalagi termasuk bagi orang yang khatib menyampaikan khutbah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, apa kata beliau? Aku tidak pernah menyampaikan khutbah kecuali temanya aku lebih dulu yang melaksanakannya dan mengerjakannya. Jadi kalau beliau sampaikan tema khutbah yang berkaitan dengan sholat, maka aku dulu yang pertama sekali sholat. Kalau aku sampaikan tema yang berkaitan dengan jujur, aku dulu yang pertama sekali jujur. Jadi seorang khatib, seorang penceramah, dia lebih dahulu yang mengerjakannya sebelum orang yang diceramahi. Ya, seharusnya begitu. Tapi kalau sudah jelas khatibnya menyampaikan jujur, padahal dia tidak jujur, pembulak orangnya. Ya, semua orang dimulainya satu kampung, tapi khutbahnya kaum muslimin satu kampung, kita harus jujur. Ya, satu kampung dimulainya semua. Ya, kan dibenci, tidak bagus seperti itu. Kenapa? Tidak akan punya mutu nanti. Karena maksud khutbah itu bisa menyampaikan nasihat dan memberikan masukan dan mengena di hati jamaah. Ya, kalau sudah diketahui dia pembohong sedangkan ngomongnya harus jujur, maka tidak bisa untuk dipercaya dia. Ya, nah, jadi seorang khatib itu tanggung jawab besar di hadapan Allah. Menyampaikan khutbah itu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap apa yang kita sampaikan dan terhadap apa yang kita amalkan. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya, yang pakai kertas dulu ya.
Iya. Ini pertanyaan sholat juga nih. Mana yang benar ketika tasyahud akhir? Apakah telunjuk digerakkan awal tasyahud atau pas mengucapkan syahadat? Ya. Jadi para jamaah, sebelum saya jawab, saya perkenalkan dulu lah. Kadang ada orang sholat ketika tasyahud berisyarat dengan telunjuk, dia gerak-gerakkan telunjuknya. Ya, begini. Nah. Ya. Jangan heran. Itu memang berdasarkan hadis, berdasarkan dalil. Tugas kita jangan langsung menyesatkan, menyalahkan. Sholatnya biak ya, sesat ya ngatang gitu. Enggak boleh. Kita harus tanyakan dulu, maaf dek, maaf bang, ngapain tadi sholatnya tang gitu. Mungkin dia punya alasan. Jangan langsung kita klaim, kita tuduh dia macam-macam. Kita tanyakan dulu. Ataupun berbagai macam dia bersedekap agak beda dengan kita, meletakkan tangan agak beda, kita tanyakan, ya, kok begitu? Tanyakan, itu yang bagus, jangan langsung dicap macam-macam. Yang jelas, menggerak-gerakkan telunjuk itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, boleh. Tidak digerakkan pun juga ada masalah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena ada hadisnya. Hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. Ya. Ketika beliau mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertasyahud, yuharrikuha, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya dan menggerak-gerakkan telunjuknya. Nah, ini kan hadisnya. Nah, sekarang kita yang tidak menggerak-gerakkan telunjuk, apa hadisnya? Nah, apa dalilnya? Nah, kan tidak tahu juga apa. Nah, kan? Ya. Jadi kita tidak permasalahkan baik itu yang menggerak-gerakkan ataupun yang tidak. Yang jelas, yang tidak menggerakkan ada hadisnya, yang menggerak-gerakkan juga ada hadisnya. Ya. Kapan kita menggerak-gerakkan bagi mereka yang ingin menggerak-gerakkan? Nah, terserah. Bisa dimulai dari awal, bisa juga ketika tasyahud. Tapi keumuman hadis itu menunjukkan dari awal ketika dia bertasyahud. Kalau ingin menggerak-gerakkan, silakan boleh. Ya, dan itu tidak salah, itu benar. Ya, baik itu yang menggerakkan ataupun yang tidak menggerakkan. Jadi banyak hal para jamaah dalam sholat ini yang kita maklumi. Termasuk ada yang mengeraskan bismillah, ada yang tidak mengeraskan bismillah. Kan mungkin kita pernah sholat di belakang imam yang tidak terdengar bismillahnya. Bukan tidak baca bismillah, tidak terdengar. Dia baca tapi agak pelan. Ada juga yang dinyaringkan, terdengar bismillahnya. Jangan mudah mengklaim. Ya, yang tidak terdengar bismillahnya kita katakan sesat. Tidak boleh. Yang menjaharkan ataupun yang mengeraskan yang terdengar kita katakan salah, tidak boleh. Kedua-duanya punya dalil. Ya, kedua-duanya punya hujah. Ya. Nah, itu. Jadi yang penting kita belajar, itu yang paling utama. Ya. Baik. Tentang 3 amalan yang afdol ataupun yang utama, maksud yang ketiga berjihad di jalan Allah itu seperti apa? Makna jihad itu banyak pada jamaah. Termasuk jihad itu nuntut ilmu, duduk sekarang di majelis ta'lim itu jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang dia belajar agama, dia dikatakan fi sabilillah sampai dia pulang. Ya. Mengangkat senjata melawan orang kafir dengan pedang dengan senjata berjihad. Bersedekah, berinfak untuk membangun masjid, jihad. Membangun jembatan, membangun fasilitas umum, itu termasuk jihad. Apalagi membangun pesantren, membangun madrasah, sekolah, itu termasuk jihad. Jadi makna jihad itu luas dan banyak. Baik para jamaah. Masih ada? Bisa ke apa? Sekali lagi. Ya, silakan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Ustadz di Islam masyarakat Batak kan ada bulan kan sapi yang masuk surga. Iya. Minta petunjuk yang Islam yang bagaimana. Kita sebenarnya berdoa minta tunjukin ke jalan yang lurus. Tiap aliran kan ada minta jalan yang lurus. Iya. Dimana termasuk dari aliran sapi yang masuk surga. Ini pertanyaan terakhir tapi Masya Allah ya, ini pertanyaan penutup tapi mantap nih. Ya, ini mungkin sampai subuh nih mereka. Ya. Hah? Dihitung sholat, alhamdulillah. Ya.
Baik, ini pertanyaan terakhir, jawaban terakhir, ya. Para jamaah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati 73 firqah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. 73 kelompok. Ya, jadi umat Islam itu berpecah belah. Dan sekarang kita sudah tahu berpecah belah berbagai macam kelompok yang ngaku dirinya sebagai seorang Islam dan kelompok-kelompoknya macam-macam. Ketika Nabi mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73, kulluhum finnar illa al-wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya. Jadi semuanya masuk neraka kecuali hanya satu saja. Artinya yang masuk neraka ini diancam dengan api neraka, bukan berarti kekal, bukan berarti kafir, bukan. Tapi diancam dengan api neraka. Karena orang Islam mungkin saja bisa masuk neraka karena disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Ya, illal wahidah, kecuali satu saja yang masuk ke dalam surga selamat. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Masih bingung kita. Masih belum tahu kita apa itu al-jamaah. Nabi mengatakan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah yang beragama sebagaimana aku beragama dan sebagaimana para sahabatku beragama. Inilah yang diselamatkan oleh Allah, satu golongan yang masuk ke dalam surga. Ya, jadi petunjuknya kalau kita ingin selamat, kita diperintahkan untuk beragama, mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Dengan cara kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi. Kalau kita punya keyakinan, kembalikan keyakinan kita dengan Islam. Ya, kembalikan keyakinan saya dengan Islam. Kalau kita beribadah, kembalikan ibadah kita kepada Islam, kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau saya sholat, ada dalilnya. Kalau saya puasa, ada hujahnya. Kalau saya berzikir, ada caranya, ada contohnya, ada syariatnya, ada perintahnya. Jadi bukan ibadah yang mengada-ngada, bukan. Ya, karena Islam ini para jamaah, maaf. Jadi zaman sekarang mungkin banyak dipalsukan. Kita ingin Islam itu yang asli. Yang asli itu maksudnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Karena yang namanya palsu, tidak asli, itu merugikan. Ya, jangan sampai nanti kita berislam dengan Islam yang palsu. Islam yang palsu itu apa? Yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang palsu. Misalnya, salat subuh kita kerjakan 10 rakaat. Nah, itu palsu. Seharusnya 2 rakaat yang asli. Tapi ditambah jadi 10 rakaat. Nah, itu palsu. Puasa Ramadan dikerjakan sampai 60 hari. Nah, itu palsu. Yang asli, sebulan. Ya. Apalagi, melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Jangan laksanakan lebih daripada 4 rakaat. Nah, itu palsu. Yang asli cuma 4 rakaat. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi yang asli itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itulah yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Panjang pembahasannya, cuman saya berpesan sebagai kesimpulan dari pertanyaan tadi, jadi kita dituntut hanya banyak belajar saja. Jadi kita mulai dengan pembelajaran. Makanya majelis taklim yang kita adakan ini para jamaah itu untuk membuka sedikit demi sedikit pemahaman kita. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan terhadap Islamnya kita. Lama-lama insya Allah akan kita ketahui yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau kita habiskan waktu kita sekarang, tadi saya katakan, sampai subuh, belum tentu juga laka. Belum tentu juga faham. Karena jangan terlalu banyak-banyak lah. Kalau kita ukurannya 1 gelas, tidak usah minta air sampai 1 ember. Nanti yang tersisa entah kemana, tidak ada manfaatnya. Nah, muek bahasanya. Ya, jadi itu yang dimaksudkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik para jamaah, sudah jam 8.30 menit, ya, sudah tidak terasa. Waktu kita berjalan terus, jadi sudah ada agak sedikit, sudah capek, sudah kapak, sudah ngantuk. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari itu bisa berlanjut untuk yang akan datang, insyaallah.
Tentu yang benar dari Allah, yang tersalah tentu dari kesalahan yang berbicara dan kelemahan. Mudah-mudahan materi kita, kajian kita, dan ceramah kita malam hari ini menambah ilmu wawasan bagi diri kita, kemudian bisa menambah amal ibadah kita kepada Allah, menyempurnakan sesuatu yang kurang dan mengurangi sesuatu yang berlebihan, dan istiqomah di atas sesuatu yang sudah tepat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak mengenakan di hati, atau yang tidak lengkap pembahasannya dan uraiannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurus Masjid Al-Burhan, kepada kepala kampung, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Labai, Pak Amil, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita, Allah memberikan kebaikan bagi diri kita, Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk tetap banyak-banyak beramal untuk sebagai bekal di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.